Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi assalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumis sa'ah, amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zid wa barik lana fi ilmina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan itikaf singkat kita pada siang hari ini seluruhnya disertai dengan rahmat, berkah serta ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Ini wajah-wajah rindu maghrib. Nah, ya kelihatan. Jadi wajah kita sekarang ini nanti akan beda dengan wajah setengah jam sebelum maghrib. Silahkan nanti bercermin sekarang dan nanti. Itu senyumnya beda. Subhanallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah segala puji yang sempurna milik Allah dipertemukan kita di bulan suci Ramadan. Artinya doa-doa kita diijabah. Di 3 bulan kemarin kita meminta kepada Allah dengan doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan, dan hari ini Allah sampaikan kita kepada bulan suci Ramadan. Maka jangan sia-siakan kesempatan ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya bagiyal khair akbil, wahai para pecinta kebaikan, rakuslah dalam berbuat kebaikan. Wa ya bagiyasyar, wahai para pecinta maksiat, selesaikan, stop, cukup, jangan lagi maksiat. Kenapa? Kesempatan ini belum tentu datang di tahun depan. Maka mudah-mudahan Ramadan tahun ini Allah memberikan kesempatan kepada kita menjadi Ramadan yang terbaik dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hari ini kita masih berada di dalam surah Al-Buruj. Di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas beberapa ayat sebagai muqaddimah. Namun untuk mengawali pertemuan ini kita akan sama-sama membaca dulu dari ayat pertama dengan cepat. Semoga dengan kita membaca ayat-ayat di dalam surah Al-Buruj, Allah tambahkan keberkahan kita khususnya di bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Silahkan dibuka aplikasi Qur'annya atau mushafnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud wa ma naqamu minhum illa yu'minu billahil azizil hamid alladzi lahu mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in syahid. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat thumma lam yatubu falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul hariq. Innal ladzina amanu wa
amilus solihati lahum jannatu tajri min tahtihal anhar dzalikal fawzul kabir. Sadaqallahul adzim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Bapak Ibu jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah, di pertemuan yang kemarin kita sudah menceritakan di ujung daripada surah ini tentang 20.000 orang beriman yang dibakar oleh raja yang zalim. Tapi ada peristiwa yang menarik. Terbunuhlah yang bernama Gulam. Ini mereview kemarin. Terbunuhlah seorang anak yang disebut dalam kisahnya adalah Gulam, anak laki-laki. Dengan kata-kata bismi rabbi hadal gulam, dengan nama anak, dengan nama Tuhannya anak laki-laki ini, maksudnya Allah. Barulah laki-laki ini bisa terbunuh dan membuat 20.000 orang beriman seketika. Tapi apa yang terjadi? Raja yang murka itu bukan justru beriman dengan kejadian ini, tapi dia makin murka. Dibuatlah parit, lalu dilemparkan 20.000 orang itu satu persatu dalam keadaan hidup-hidup, lalu dibakar. Makanya disebut semua itu orang-orang yang mati dibakar disebut di dalam Al-Quran ini adalah ashabul ukhdud. Ya, ashabul ukhdud, orang yang dilemparkan ke parit dalam keadaan dia dibakar. Ini kisah yang kemarin kita sudah sampaikan. Kita akan lihat keadaan setelahnya. Dikatakan raja itu yang zalim tadi, dari ayat 5-nya saya ulangi ya, dikatakan an-nari dzatil waqud. Di paritnya itu isinya adalah api yang ada di kayu bakarnya. Ya, an-naru dzatil waqud ini menceritakan isi parit itu ada apinya, lalu dilemparkan. Idhum 'alaiha qu'ud. Dan raja itu duduk menyaksikan, ya, sambil dilemparkan dia duduk menyaksikan. Naudzubillah. Betapa tidak punya rasa kita kalau ada orang kena bencana saja, kadang-kadang kita nggak mau lihat. Ya, ada orang ya mungkin kecelakaan atau terlindas kendaraan, ditutup koran, ditutup dedaunan, ada orang terbakar, kita nggak tega melihat. Tapi raja ini saking dolimnya, dia bahkan menyaksikan itu, orang-orang yang dilempar satu persatu dalam keadaan hidup-hidup. Bapak Ibu dimuliakan Allah, wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Ini masih menjelaskan ya, mereka menyaksikan, duduk maka mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang yang beriman. Nah, ini 3 ayat menjelaskan bagaimana proses dilemparkannya orang-orang yang disebut dengan ashabul ukhdud. Itu caranya begitu. Dilempar, rajanya duduk menyaksikan. Nah, pertanyaannya sekarang, apa penyebabnya? Apa penyebabnya? Kenapa yang 20.000 orang itu dilemparkan ke dalam parit yang isinya adalah api yang sudah siap dengan kayu bakarnya? Maka dijawab di ayat ke-8. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Dan mereka tidak menyiksa orang-orang mukmin itu melainkan karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. Jadi kalau ditanya, wa ma naqamu, dosa mereka apa? Salah mereka apa? Mereka nggak ada salah sebenarnya. Mereka tidak punya salah. Kecuali salahnya mereka itu menurut mereka, menurut raja itu salahnya karena orang-orang yang 20.000 itu orang yang beriman. Jadi karena iman, Pak. Bapak Ibu dimulakan Allah, dari dulu yang namanya iman itu resikonya sangat luar biasa. Dari dulu orang beriman mah, kenapa Sumayyah dibunuh dalam keadaan hamil? Karena menjaga iman. Kenapa suaminya Yasir dibelah tubuhnya dengan 4 ekor kuda? Karena iman. Semua juga karena iman.
Ada orang-orang kenapa dikeluarkan dari kantor? Karena mungkin dia pakai jilbab di kantornya, sementara kantor itu punya kebijakan perempuan tidak boleh pakai jilbab. Ada nggak begitu? Ada, karena iman. Kenapa ini dipecat? Ini orang baik. Justru itu karena dia baik, tidak bisa diajak kong kali kong, nggak bisa diajak markup harga, pecat, keluarkan. Kenapa dia itu nggak bertahan? Karena waktu sholatnya selalu tepat waktu. Kalau meeting nggak bisa diajak meeting. Kalau sholat. Itulah iman. Jadi orang yang beriman itu jangan berharap hidupnya tenang di dunia. Mustahil. Dalam arti dia pasti Allah kasih ujian. Ya, ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira setelah dia berikrar kepada Allah, amantu billah, aku beriman kepada Allah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, lalu Allah biarkan, Allah tinggalkan tanpa ada ujian? Nggak mungkin. Makanya siang ini kita juga diuji. Puasa itu ujian bukan? Ujian. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'. Ya, Allah memberikan bala kepada orang beriman itu sedikit rasa takut, sedikit rasa lapar. Ya, Bapak Ibu hari ini sedang lapar, ini ujian dari Allah. Makanya orang-orang yang dibakar itu, kenapa mereka dibakar? Karena mereka punya iman, itu masalahnya. Ya, nggak ada yang lain, mereka bukan pembangkang, bukan, tapi mereka punya iman. Maka ibu bapak yang dimuliakan Allah, sebesar apa iman kita, sebesar itulah fitnah yang Allah berikan kepada kita. Fitnah itu apa? Ujian. Beberapa hari kemarin, bahkan baru kemarin, saudara kita di Bekasi, ya, terendam banjir. Ya pas Ramadan, rasa lapar, rasa takut juga, takut kehilangan harta bendanya. Berapa mobil itu yang tenggelam, berapa motor, berapa rumah, hanya atap saja itu. Ya, alhamdulillah. Di satu sisi saya sedih, di satu sisi syukur kepada Allah karena daerah kami tidak lewat airnya. Nah, tapi banyak yang tanya ke saya, Ustaz gimana keadaannya? Karena tahu mereka saya di Bekasi. Nah, maka kita doakan mudah-mudahan Allah ganti dengan yang lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Makanya jangan pernah memasukkan harta ke dalam hati. Kalau harta dunia masuk ke hati, pasti akan sakit hati. Bapak Ibu dimuliakan Allah, inilah sebab utama 20.000 orang itu dibakar. Karena apa? Karena iman. Tapi tidak hanya itu, tidak hanya berhenti pada kata-kata illa ayyuminu billah. Tidak hanya sampai di kata-kata karena mereka itu beriman kepada Allah. Tapi Allahnya disebutkan. Allah yang bagaimana? Dikatakan Al-Aziz Al-Hamid. Aziz, apa itu aziz? Perkasa. Aziz kuat, perkasa, punya otoritas. Kata sebagian ulama tafsir, aziz itu gambarannya yang 20.000 orang yang dibakar itu Allah yang menginginkan mereka menjadi ahli surga. Itu cara Allah. Jadi Allah kalau sudah punya kehendak, Allah punya otoritas, tidak bisa satu makhluk pun yang intervensi. Gak bisa itu. Allah ingin 20.000 masuk surga, 20.000 dibakar. Karena syarat masuk surganya mereka, ujiannya adalah dengan cara dibakar. Subhanallah, itu namanya aziz. Kita kalau punya perusahaan, kita yang ngatur semua. Bapak ownernya, bapak ngatur masuknya karyawan, keluarnya, siapa yang berhak dipilih, siapa yang berhak dikeluarkan. Kalau bapak tidak ada satupun yang mengintervensi, maka itulah Al-Aziz namanya. Tapi kalau masih ada yang bisa intervensi, nah itu belum aziz namanya. Jadi aziz itu memang yang maha perkasa, dia maha memiliki otoritas, tidak ada yang bisa menghalanginya. Ya Allah menghendaki 20.000 orang itu beriman, walaupun taruhannya adalah mati, mereka tetap menjaga iman, nggak lepas tuh. Ya, kalau Allah tidak menghendaki dengan aziznya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mungkin dari 20.000 orang itu 15.000-nya mundur. Tapi kenapa mereka semua rela mengorbankan dirinya, nyawanya, karena
Allah Al-Aziz, Allah yang memilihnya, Allah Maha Perkasa. Lalu ditutup lagi dengan kalimat Al-Hamid. Al-Hamid. Kalau saya tanya, Bapak Ibu, kira-kira 20 orang itu, 20.000 orang itu hebat atau enggak? Hebat ya? Tapi yang hebat 20.000 orang itu atau yang menciptakan 20.000 orang itu? Allah yang hebat. Makanya Al-Hamid itu maknanya yang maha terpuji, yang pantas dipuji itu Allah. Jadi hebat ya, 20.000 orang itu dia kuat padahal ancamannya dibakar. Tapi yang lebih hebat sebenarnya bukan 20.000 orang itu, Allah yang hebat. Allah yang menguatkan iman mereka. Hebat ya Bapak Ibu duduk di sini ngaji, subhanallah. Kenapa? Karena nggak ada makan siang. Ya, bukan itu. Karena Allah yang hebat mengkokohkan hati ibu bapak. Siang-siang seperti ini enaknya tidur, tapi Bapak Ibu duduk ngaji. Kenapa? Karena Allah Al-Aziz, Allah Al-Hamid. Makanya yang dipuji Allah bukan kita. Ya, Allah itu walaupun tidak ada yang memujinya, Allah tetap terpuji. Kalau kita ingin terpuji, kita harus banyak dipuji. Kalau tidak ada yang memuji kita, nggak terpuji itu. Itu pun terpujinya karena ditutup aib. Kalau Rasulullah terpuji, Rasulullah memang tidak ada aib. Kalau kita terpuji, balik lagi ke Allah. Allah yang menutupi aib. Makanya orang memuji kita. Al-Aziz Al-Hamid. Ya, ini ayat ke-8. Jadi kalau disimpulkan, sebab mereka dibakar karena apa? Karena punya iman. Iman kepada siapa? Kepada Allah. Allah yang bagaimana? Yang maha perkasa dan maha terpuji. Bapak Ibu dimulakan Allah. Ayat ke-9. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardi wallahu ala kulli syai'in syahid. Di sini dijelaskan lagi tentang siapa Allah yang aziz, yang terpuji itu. Kan itu belum lengkap tuh. Karena orang-orang kafir itu kalau tidak jelas, jelas saja kadang-kadang mereka masih belum terima. Makanya ini diperjelas lagi. Ya, beriman kepada siapa? Kepada Allah. Kalau cuman Allah kurang begitu kenal, yang aziz, yang maha perkasa, yang terpuji. Ya, tapi siapa? Yang aziz, yang terpuji itu siapa? Dijelaskan lebih luas lagi. Yang memiliki kerajaan langit dan bumi, samawat. Saya pernah menyampaikan, kalau samawat itu artinya yang ada di luar bumi, itu samawat. Sama itu langit, tapi samawat itu isinya, pokoknya yang di luar bumi itu namanya samawat. Mana lebih banyak? Yang di luar bumi atau yang ada di bumi? Yang di luar bumi lebih banyak. Itu namanya samawat, dan itu Allah yang memilikinya. Galaksi-galaksi, ya, kemudian planet-planet, semua malaikat, semua Allah yang memiliki. Wal ardi, dan yang ada di bumi, termasuk isinya. Wallahu ala kulli syai'in syahid, dan Allah maha menyaksikan segala sesuatu. Dijelaskan lagi, Allah maha menyaksikan segala sesuatu. Allah tahu, Pak. Hatta di dalam Al-Quran disampaikan, sampai hatta warakah, sampai daun yang jatuh satu helai di atas muka bumi ini, Allah tahu. Tidak hanya tahu, Allah melihatnya. Tidak hanya melihatnya, Allah mendengarkannya, mendengarkan gerakan daun itu jatuh. Subhanallah. Bahkan ada semut hitam di atas batu hitam, di gelap malam Allah tahu apa yang terjadi kepada semut itu. Itu taunya Allah. Kita kalau punya teman kulit hitam, di kegelapan malam mati lampu, tahu nggak apa yang dilakukan? Nggak kelihatan, Pak. Kecuali dia senyum, kelihatan giginya kuning. Subhanallah. Tapi Allah tahu. Semut berbaris, tahu? Semut berbaris, Allah tahu apa yang terjadi kepada semut. Ya, satu-satu detail Allah tahu. Mungkin di antara semut itu ada yang sakit, mungkin di antara semut itu ada yang kesemutan. Allah tahu, Pak. Semut kesemutan, gimana itu? Ya, itulah Allah syahid. Allah maha tahu detail, yang menyaksikan segala sesuatunya. Bapak Ibu dimulakan Allah. Ayat 10
Ini berbicara tentang orang-orang yang memberikan fitnah, menyebarkan fitnah, dan Allah sampaikan hukumannya. Innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minat thumma lam yatubu falahum adzabu jahannama walahum adzabul hariq. Sungguh orang-orang yang mendatangkan cobaan, maksudnya orang-orang yang suka memusuhi orang beriman ini, seperti yang membakar tadi termasuk ya, yang membakar 20.000 orang. Pokoknya siapapun orang yang memusuhi orang beriman, dia mendatangkan cobaan, mendatangkan fitnah bagi orang beriman, berupa bisa bencana atau pembunuhan atau menyiksa kepada seorang mukmin, laki-laki atau perempuan, maka mereka tidak bertobat, ya, lalu mereka tidak bertobat, maka mereka akan mendapatkan azab jahanam dan mereka akan mendapat azab neraka yang membakar. Ya, ini maksudnya adalah untuk orang-orang kafir, untuk orang-orang yang suka menyebar fitnah. Makanya kita ini mohon maaf, jadi orang beriman itu nggak usah sedih. Jadi orang beriman itu kalau dia sabar dengan apapun yang Allah takdirkan ketentuannya, maka Allah akan menggantinya dengan sesuatu lebih baik lagi. Jadi nggak rugi pak orang didolimi. Ya, orang yang terdolimi di dunia itu nggak akan pernah rugi. Kenapa? Karena akan ada pembalasan nanti di akhirat. Walaupun kita nggak bisa balas di dunia, karena kita nggak punya kuasa. Berapa banyak orang yang lemah, dia terdolimi, dia tidak bisa berbuat apa-apa, dia hanya berpasrah. Tapi sayangnya adalah dia pasrah tidak dengan iman. Dia pasrah dengan keadaan saja, tapi tidak dengan iman. Kalau dengan iman itu mendatangkan pahala sabar. Kalau tidak dengan iman, dia itu cuma bisa ngumpat, sumpah serapah itu. Walaupun tidak dilarang juga, karena mendoakan keburukan untuk orang yang berbuat zalim kepada kita boleh, tapi rugi. Kenapa kita nak minta kebaikan? Kenapa nak minta surga? Ya, makanya sampai Allah katakan dalam hadis qudsi, ya, man lam yasbir bibalai walam yardo biqadai falyatlub rabbun siwaya. Siapa yang tidak sabar dengan ujianku dan tidak ridho dengan ketentuanku, maka cari Tuhan selain aku. Bisa nggak cari Tuhan selain Allah? Nggak bisa. Makanya orang beriman ini kabar gembira. Tenang saja, siapapun yang mencoba membuat fitnah kepada kita, baik laki-laki atau perempuan, dia nggak tobat, maka mereka dapat adab. Sudah, serahkan sama Allah. Ya, serahkan sama Allah. Pasti Allah akan berikan adab jahanam dan mereka mendapat adab yang membakar. Ini ayat sebenarnya berbicara kepada raja yang zalim tadi, yang membakar 20.000 pasukan tadi orang beriman. Maka nerakanya pun nanti dia akan dibakar. Ya, neraka itu identiknya dibakar, walaupun ada neraka yang tidak membakar. Ya, ada neraka yang tidak membakar. Dia berupa hawa dingin, dia berupa nanah yang dingin, busuk, dia berupa hawa panas. Tapi identiknya neraka itu disebut an-naru, maknanya dia membakar. Ya, ini adalah untuk orang-orang yang zalim, orang-orang yang menyebar fitnah. Di ayat ke-11, kabar gembira bagi orang yang beriman. Dua-duanya kabar gembira sebenarnya. Ya, yang pertama orang yang didolimi, orang yang difitnah, maka kalau yang memfitnah tidak taubat, Allah akan lemparkan ke jahanam. Yang kedua, innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, dan beramal soleh, lahum jannatun tajri min tahtihal anhar, dzalikal fauzul kabir. Sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan, mereka akan mendapat surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah kemenangan yang besar atau kemenangan yang agung. Bapak Ibu dimuliakan Allah, ayat ini, dua ayat ini diawali dengan huruf inna, harfu inna. Inna itu taukid, penguatan. Jadi ini betul kejadiannya. Ya, ini sungguh-sungguh Allah katakan
bahwa orang-orang yang beriman lalu beramal soleh. Ingat syaratnya iman, amal soleh. Dan ini bulan Ramadan, kesempatan kita untuk memperbanyak amal soleh. Ya, mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan manusia yang disebutkan di ayat 11, Pak. Amin. Ya Rabbal Alamin. Orang-orang yang beriman lalu mengerjakan kebaikan. Lahum jannatun tajri, mereka mendapatkan surga yang mengalir. Ini ayat sering kita sampaikan. Ini artinya di surga itu ada sungai. Ya, sungai yang airnya siap untuk diminum, dan kenikmatan surga itu para penduduk surga tidak akan pernah merasakan ngantuk, apalagi tidur. Itu surga, Pak. Sebagaimana penghuni neraka tidak pernah merasakan tidur. Kenapa? Karena dia harus terus disiksa. Penduduk surga tidak pernah merasakan tidur karena dia harus terus mendapatkan nikmatnya surga. Karena orang kalau tidur tuh nggak dapat tuh nikmat. Ya, Bapak kalau lagi buka bersama misal ketiduran, itu sudah kehilangan tuh asinan, kolak, gorengan, habis, sisa ujung-ujungnya tuh kurma setengah, ya kan? Kalaupun ada gorengan, cabenya hilang. Ini salah satu nikmatnya itu nggak ada. Itulah di surga itu kenapa? Nggak ada tidur, Pak. Nikmat terus, subhanallah. Nah, lalu dikatakan dalikal fauzul kabir, itulah kemenangan yang agung, yang besar. Kenapa? Karena orang kalau sudah di surga, orang ini panik. Penghuni surga itu nanti panik, kata ulama. Maksudnya bagaimana panik? Dia panik dengan kenikmatan yang tidak pernah dilihatnya. Itu saking paniknya. Ibu bapak pernah bawa anak kecil ke toko mainan yang lengkap. Coba toko mainan tuh yang lengkap ya, misalnya apa tuh? Toys gitu ya, saya enggak hafal tuh. Ya adalah yang lengkap itu di mall. Kira-kira anak itu ketika melihat bagaimana kesan pertama itu? Bapak pernah nggak? Jangan nggak pernah ini. Saya pernah bawa keponakan, Pak. Itu, ya Allah, dia bilang, wow, sampai begitu tuh anak-anak mengekspresikan kebahagiaannya, walaupun sebenarnya belum tentu juga beli. Kenapa nggak beli? Saking bingungnya, ditawar, mau yang ini nggak? Lihat dulu yang itu. Akhirnya mau semua, saking bingungnya nggak ada satupun dibeli. Bapak juga pernah ngalamin itu kan, kejadian itu. Ya saking banyaknya ini akhirnya udah nggak usah ada ini, bingung. Itulah segampangan penduduk surga. Masuk surga itu kita panik, kenapa? Nikmatnya dahsyat betul. Pertanyaannya, siapa yang paling panik di dalam surga nanti? Siapa yang paling panik di dalam surga? Yang paling panik di dalam surga adalah orang yang paling sibuk ibadahnya. Yang paling sibuk di surga, menikmati kenikmatan surga adalah orang yang paling sibuk di dunia menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah gambarannya. Bapak Ibu mengukur diri kita nanti, saya ini paling sibuk menikmati kenikmatan surga atau enggak? Tergantung. Paling sibuk ketaatan di dunia atau tidak. Jadi semakin sibuk taatnya, maka akan semakin menikmati kesibukan kenikmatan surganya. Fa idza faragta fansab. Makanya enggak boleh kosong, ya kan? Selesai ganti lagi. Kullama intahaita kullama ibtadaita. Bersamaan dengan selesai amal soleh yang satu, mulai dengan amal soleh yang baru. Itu orang beriman kalau ingin merasakan kesibukan nikmat surga. Kenapa? Karena itulah balasan dari Allah kepada orang-orang yang beriman. Makanya betul kata pepatah, wa man ladat illa ba'da ta'am. Tidak ada kenikmatan kecuali setelah kecapean. Di dunia ini capek dulu. Bapak Ibu kalau ingin merasakan capeknya ibadah, silahkan umroh di bulan Ramadan. Semua ibadah bisa ditunaikan di tanah haram itu, silahkan. Saya kemarin merasakan puasa pertama umroh, subhanallah, itu panas iya, lapar haus iya, desak-desakan iya, jalannya jauh iya, belum sempat istirahat lagi, kemudian malam hari dikatakan terawihnya itu 1 juz iya. Jadi kalau ingin merasakan capeknya ibadah, itulah keadaan tuh. Bulan Ramadan pergi umroh, itu terasa betul. Kalau haji, mohon maaf, haji tapi kan nggak puasa,
masih bisa makan minum. Ini puasa, tawaf, kemudian sa'i, kemudian sholat juga, jalannya jauh juga, itu sempurna itu ujian ibadah. Kalau bukan karena bayangan surga kenikmatannya itu kayaknya nggak kuat. Makanya capek-capeknya Bapak Ibu di dunia ini cari nafkah, kerja, semuanya Allah akan ganti dengan fauzul kabir, yaitu kenikmatan yang atau dikatakan kemenangan yang besar. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka sebagai ihtitamnya di bulan suci Ramadan ini ada doa yang diajarkan oleh para ulama. 3 doa ini tolong diamalkan, mudah-mudahan hafal.